Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 8-Bit Nomads. Di sini saya Adlan Arya Satya bersama juga Michael Davin. Di sini kami akan melakukan presentasi progres pertama untuk mata kuliah pemrograman game. Dan di sini kami sudah merancang judul gamenya, yaitu The Harmony of Sunda Sacred Bloom. Seperti itu, guys. Keren tuh. Next, sinopsisnya singkat dulu. Ceritanya di tanah Sunda, sebuah sanggar angklung tua menjadi keseimbangan dunia melalui nada-nada pusaka yang mengikat alam, yaitu angklung. Namun harmoni itu runtuh ketika sekelompok siluman monyet mencuri dan menyebarkan angklung ke dalam hutan. Tapi alasannya ini alasan yang cukup baik karena menganggap manusia ini telah melupakan keseimbangan, sehingga sejak saat itu dunia menjadi suram dan kehilangan kehidupan. Kemudian di masa kini, seorang pemuda desa, cucu penjaga sanggar tersebut, ditugaskan untuk menemukan kembali angklung-angklung yang tersebar agar dapat mengembalikan keseimbangan serta mengembalikan dunia yang suram menjadi cerah kembali. Nah, dalam perjalanan ini, ia harus menghadapi para siluman. Di sini kita membuatnya dalam wujud siluman kera dan membunyikan setiap angklung untuk memulihkan harmoni sekaligus membuktikan bahwa manusia masih layak dipercaya. Sehingga pada akhirnya nasib dunia bergantung pada satu hal, apakah harmoni dapat benar-benar dipulihkan atau justru hilang untuk selamanya. Wis. Keren. Oke, next ada protagonisnya. Di sini ada pemuda sanggar, tokoh utamanya yaitu seorang pemuda yang merupakan cucu dari penjaga sanggar angklung tua tersebut, dan ia tumbuh dengan cerita harmoni namun belum pernah benar-benar memahaminya. Motivasi awalnya itu membantu kakeknya untuk mengumpulkan angklung-angklung pusaka dan membunyikan harmoni-harmoni dari angklung tersebut. Perkembangan karakternya ini dari sekedar menjalankan tugas yang diminta oleh kakeknya menjadi penjaga harmoni, karena ia harus bertugas sendiri membunyikan angklung-angklung tersebut yang ia temukan. Kelebihannya ini peka terhadap dan mampu menghidupkan angklung. Konflik batinnya, ia meragukan apakah manusia memang masih layak untuk menjaga alam. Seperti itu. Nextnya ada antagonisnya, yaitu pemimpin siluman monyet atau siluman kera. Siluman kera ini memiliki sifat yang cerdik, tenang, dan penuh perhitungan. Motivasinya sendiri di sini yaitu melindungi alam dari manusia yang mulai serakah dan menjaga keseimbangan. Sebenarnya siluman kera ini tidak sepenuhnya jahat karena ia percaya tindakannya itu benar. Perannya itu menyebarkan angklung ke berbagai titik di hutan untuk menguji manusia. Sehingga tema yang dibawakan itu keseimbangan atau keserakahan. Asik. Guys. Elemen budaya dan latarnya. Latarnya adalah sanggar angklung yang tua, kemudian ada hutan dan desa tradisional, desa yang masih perkampungan seperti itu. Kemudian budayanya di sini kita mengangkut budaya Sunda, Jawa Barat. Alat musik yang dipakai ada angklung sebagai elemen budayanya dan juga pakaian adat tradisional. Filosofi utamanya adalah nada yang selaras menciptakan dunia yang seimbang. Nah, di sini ada alur ceritanya. Di tanah Jawa Barat, tanah Sunda, pada masa lampau sebuah sanggar angklung menjaga keseimbangan alam melalui nada-nada pusaka yang selaras dengan alam, yaitu angklung tersebut. Konfliknya di sini, harmoni runtuh ketika siluman monyet mencuri angklung dan menyebarkan ke hutan, membuat dunia menjadi suram, sehingga seorang pemuda desa harus ditugaskan untuk menemukannya kembali dan membunyikannya untuk mengembalikan harmoni yang runtuh tadi dan mengembalikan dunia yang suram. Nah, resolusinya di sini, nasib dunia ditentukan oleh bagaimana angklung tersebut dimainkan. Jika angklung selaras, tanah kembali cerah dan tanah Sunda akan kembali subur dan penuh warna. Nah, di sini ada plot twistnya juga. Jika angklung yang dimainkan ternyata tidak selaras, tidak selaras di sini dimaksud adalah terlalu keras atau terlalu pelan atau tidak baik dalam menggunakannya, maka tanah Sunda tidak akan kembali seperti sedia kala. Nah, nextnya. Oke, ini untuk dari desain awal karakter dan para NPC-nya. Sejauh ini baru 3. Yang pertama kita sebagai player, walaupun mungkin ini sebenarnya biar buat keliatin aja sih playernya kayak gimana, karena nanti kalau udah di VR mah pasti cuma tangannya doang sih yang kelihatan ya. Ini tuh pemuda desa atau si cucu dari si kakek tadi, si abah tadi. Lalu ini ada NPC yang pertama yaitu si abahnya. Di sini dia bakal yang kayak ngasih
objektif lah, ngasih mission lah ke si playernya kayak gitu. Lalu ini siluman monyet lah, yaitu si NPC atau si antagonis yang nanti kita yang ada di cerita game kami nanti gitu, seperti itu. Boleh di Dex. Oke. Nah, terus ini juga desain awal item-item dan objeknya. Untuk angklung baru bikin angklungnya aja, belum sampai semuanya. Lalu di sini ada saung juga yang berencana kayak bakal di-expand lagi buat jadi sanggar ya, yang beneran jadi lebih besar lagi gitu, karena kalau saung doang kayaknya masih gitulah pokoknya. Masih terlalu kecil untuk dipakai buat jadi sanggar. Oke, next. Nah, ini untuk desain environment-nya di sini udah nyoba-nyoba bikin di Unity juga buat bikin terrainnya, udah nyoba bikin si dunianya. Memang temanya bakal di hutan ya, seperti tadi diceritanya gitu. Jadi ya ini untuk desain awal si environmentnya bakal kayak gini. Oke, next. Lalu ini juga desain game menunya. Secara konsep ini kita masih desain di Photoshop ya. Secara konsepnya masih seperti ini, bakal seperti ini untuk game menunya, di main menunya. Mungkin nanti bakal ditambah lagi UI lainnya seperti pas udah di dalam in game-nya. Lalu ya mungkin baru segini untuk desain game menu. Dan ini desain landing page, boleh dijelasin Mas Michael? Oke, ini buat landing page-nya nanti kalau misalkan kalian nyari gamenya di website, ini kira-kira gambaran dari landing page yang mau kita buat. Di sini ada beberapa, ada seperti trailer juga, terus ada penjelasan tentang gamenya, ada musik interaktif, terus ada open world gitu, terus ada puzzle-nya sama eksplorasi alamnya kayak gitu. Ini ada dibuat oleh 8-bit Nomads, asik. Yes, Indie Game Studio. Asik, amin. Kurang lebih seperti itu sih, tapi masih konsep aja sih, kurang lebihnya nanti akan buat seperti ini gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami, progresan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.